Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bini'mati tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan abdin gallat hilatuhu wa rasuluhu wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma ana fi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam lanjutan tentang adab ataupun etika di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Berkata seorang al-arifin billah, al-arif billah berkata seorang yang memiliki kesalehan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila perut menjadi kenyang, maka semua anggota tubuh menjadi lapar. Apabila perut menjadi kenyang, maka semua anggota tubuh itu menjadi lapar. Dan apabila perut menjadi lapar, maka semua anggota tubuh menjadi kenyang. Kalimat ini harus kita pahami dengan baik. Nah, sekarang apa maksud daripada kalimat apabila perut menjadi kenyang, maka semua anggota tubuh kita menjadi lapar? Tapi sebaliknya, apabila perut menjadi lapar, maka semua anggota tubuh menjadi kenyang. Nah, Al-Arif Billah ini mengatakan bahwa aku katakan laparnya anggota-anggota tubuh adalah ibarat sebuah usaha dan keinginannya yang sangat kuat untuk melampiaskan daripada hawa nafsunya, untuk melampiaskan daripada kesenangannya. Gitu, ya. Jadi itu adalah laparnya anggota tubuh. Nah, ibarat usaha dan keinginannya yang sangat kuat untuk melampiaskan daripada kesenangannya. Maka lidah suka bicara, gitu. Mata suka memandang, gitu. Telinga suka mendengar, dan begitu pula anggota tubuh yang lainnya, gitu. Jadi bangkitnya anggota tubuh itu adalah untuk mencari kesenangan dan kelebihannya, gitu, ya, kelebihan-kelebihan yang na'udzubillah bisa sampai menjerumuskan mereka daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Itu karena dengan sebab kenyangnya perut, gitu. Itu karena dengan sebab kenyangnya perut kita, penuhnya perut kita. Tapi sebaliknya, ketika perut itu kosong, maka diamnya dan ketenangan daripada anggota-anggota tubuh itulah yang diungkapkan dengan istilah kekenyangan anggota tubuh. Dan ini dapat kita saksikan pada saat ini ketika kita melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Ketika kosongnya perut kita, maka akan timbul, ya, keengganan-keengganan daripada perbuatan-perbuatan yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang dilakukan oleh mata ataupun tangan ataupun lisan dan seluruh anggota tubuh kita lainnya, yang dimana intinya dengan rasa lapar yang kita rasakan, maka sesungguhnya akan memelihara diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan adab, gitu ya, merupakan sedikit daripada athar, dampak daripada rasa lapar yang kita rasakan, gitu. Nah, kemudian selain daripada adab dan etika yang telah kita sampaikan pada tayangan yang lalu, di mana yang termasuk daripada adab dan etika di dalam berpuasa adalah kita tidak menggunakan minyak wangi tak kala kita berpuasa. Karena ini hukumnya termasuk makruh, di dalam berpuasa. Kemudian selain itu pula, yang menjadi adab di dalam berpuasa adalah kita dianjurkan untuk memberikan nafkah yang lebih kepada keluarga kita jika kita memiliki kemampuan. Itu artinya nafkah yang berlebih. Itu kalau andai kata selain daripada bulan Ramadan kita memberikan nafkah kepada keluarga kita misalnya 100.000, maka ketika kita berada di bulan Ramadan, kalau kita mampu, kita bisa
maka kita memberikannya lebih daripada apa yang biasa kita berikan ketika kita berada di luar daripada bulan Ramadan. Karena ini merupakan adab ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian juga yang menjadi adab dan etika ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan adalah memberi makan untuk orang yang berpuasa, meskipun hanya dengan habbatut tamrah, meskipun hanya dengan sebiji kurma gitu. Dan yang lebih utama itu apabila kita memberikan makan kepada mereka apabila sampai mereka kenyang. Sebagaimana sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu 'idku raqabatin wa maghfiratan lidunubi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi barang siapa yang memberikan makan atau minum kepada orang yang akan berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membebaskan budak dan menjadi penghapus daripada dosa-dosanya. Subhanallah. Dan kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ashba'a sha'iman kana lahu maghfiratan lidunubi wa saqahu Allahu min haudi syarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a." Kata baginda Rasulullah SAW, dan barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa sampai dia kenyang, maka amalan tersebut akan menjadi penghapus bagi dosa-dosanya, dan Allah akan memberi minum dari haudnya, dari telaganya, dengan minuman yang ketika engkau minum seteguk saja, maka engkau tidak akan pernah merasa kehausan sampai engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga akan mendapatkan pahala puasanya tanpa mengurangi pahala orang yang diberi makan olehnya. Nah, ini merupakan adab yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Selanjutnya, yang menjadi adab di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah ta'jilul fitr. Artinya mempercepat berbuka puasa jika telah meyakini bahwa matahari itu telah tenggelam. Berdasarkan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akharus sahur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku masih tetap di dalam kebaikan selama mereka mendahulukan untuk berbuka puasa dan mengakhirkan daripada makan sahur. Nah, ini merupakan adab. Dan ini seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adab berikutnya adalah membaca doa. Ini sangat penting karena doa itu merupakan inti daripada ibadah yang kita lakukan. Apapun itu bentuknya ibadah yang kita lakukan, intinya adalah doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa ketika berbuka puasa, baik di dalam puasa yang fardu ataupun puasa yang sunnah. Dan di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah seperti doa yang diajarkan oleh para orang-orang saleh sebelum kita, melalui apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya sampai dengan kita pada saat ini, di mana ketika kita berbuka puasa kita membaca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba adh-dhama wabtalatil uruq wa thabatul ajru insyaallah alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kullu syai'in an taghfirali. Nah, ini doa yang kita baca. Kalau kita nggak bisa membaca dengan doa yang panjang seperti ini, maka cukuplah kita membaca doa berbuka puasa seperti doa-doa yang kita baca selama ini. Kemudian juga di antara doa yang dianjurkan bagi kita untuk kita baca ketika kita berbuka puasa adalah seperti doa Ya Azim, Ya Azim, Anta ilahi la ilaha ghairuk, Ighfir dhanbal azim, fa innahu la yaghfiru dhanbal azima illa al-azim. Makanya di dalam sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan doa ini,
Dikatakan bahwa ma min muslimin, jadi tidaklah terdapat seorang muslim yasumu, ketika mereka berpuasa, wa yakunu inda iftarihi, dan tak kala mereka berbuka puasa mereka membaca ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dhanbal azim fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al azim illa kharaja min dunubihi kayawma waladati ummu. Maka kata Nabi SAW ketika dia membaca doa ini ketika dia berbuka puasa, kecuali keluar dari dosanya sebagaimana keadaan bayi yang baru dilahirkan daripada perut ibunya. Wa qala Nabi SAW allimuha aqibakum fa innaha kalimatun tuhibbuha Allah wa rasuluhu wa yasluhu biha amrud dunya wal akhirah. Nabi SAW bahkan menegaskan, ajarkanlah doa ini, kata Nabi, kepada anak keturunan kalian, karena sesungguhnya lafaz daripada doa ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan doa ini dapat memperbaiki daripada perkara dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga daripada adab dan etika yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa memperbanyak daripada doa-doa kita, permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima daripada bacaan Quran kita, menerima daripada perkara-perkara sunnah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang baru, sebagai manusia-manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, serta terpelihara daripada perbuatan maksiat dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.